dari kelompok 6 yang akan membahas tentang akad dalam transaksi. Perkenalkan, nama saya Dedi. Kalimah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apabila dua orang mengadakan transaksi jual beli, maka masing-masing berhak pilihan atau memilih dari membatalkan atau melangsungkan transaksi tersebut selama mereka belum berpisah dan keduanya masih bersama, dan salah seorang dari mereka tidak menetapkan pilihan pada yang lain. Kemudian mereka melangsungkan akad transaksi yang telah ditetapkan, maka jadilah transaksi jual beli. Jika mereka berpisah setelah melakukan transaksi dan salah seorang dari mereka tidak membatalkan transaksi tersebut, maka jadilah akad transaksi muttafaq alaihi, lapasnya oleh Muslim. Selanjutnya, akad. Secara umum, akad merupakan sebagai segala keinginan manusia untuk mengerjakannya, baik yang bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf ataupun bersumber dari dua pihak seperti jual beli. Kenalkan, nama saya Henry. Di sini saya akan menyampaikan syarat-syarat khusus dalam berakad. Pertama, seseorang yang hendak melakukan hijab harus mengungkapkan dengan jelas keinginannya untuk melakukan hijab. Kedua, harus adanya kesesuaian antara kabul dengan ijab. Di sini berarti transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ketiga, masing-masing orang yang melakukan ijab harus mengetahui keinginan lawannya dengan jelas. Keempat, ijab dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu secara lisan maupun secara non lisan, yaitu berupa tertulis, isyarat maupun tindakan dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Abdurrahman Ariksani. Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam melakukan sebuah akad. Yang pertama, cakap bertindak. Artinya, pihak-pihak yang melakukan akad haruslah orang-orang yang bisa melakukan tindakan-tindakan. Yang kedua, objek yang melakukan akad haruslah orang yang bisa menerima hukuman. Artinya, pihak-pihak yang melakukan akad ini haruslah orang yang bisa dihukum atau diberi sanksi bila melakukan hal-hal yang salah atau kecurangan. Yang ketiga, diizinkan oleh syara. Artinya, akad dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki hak untuk melakukannya. Yang keempat, tidak ada larangan dalam melakukan akad. Artinya, akad diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan agama ataupun negara. Yang kelima, akad dapat memberi faedah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang melakukan hal yang sia-sia di muka bumi. Dan yang terakhir, ijab dan qabul adalah hal-hal yang muncul atau keluar dari orang-orang yang berkehendak atas hal tersebut. Artinya tidak boleh ada paksaan dalam melakukan sebuah akad. Perkenalkan, nama saya Dedi. Akad memiliki fungsi dalam transaksi. Terdapat 4 fungsi akad dalam transaksi. Fungsi yang pertama, kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram. Beragamnya bentuk kebutuhan masyarakat menuntut ketersediaan jenis-jenis transaksi keuangan atau perbankan yang dapat mewadahi kebutuhan tersebut. Tingkat keragaman yang cukup tinggi dalam industri perbankan syariah membuka kemungkinan untuk terjadinya penurunan tingkat kepatuhan dikarenakan kurang jelasnya pemilihan antara produk yang halal dan yang haram. Dengan hadirnya akad diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pembeda yang jelas dari suatu transaksi keuangan yang berlaku pada saat ini. Fungsi yang kedua, kesamaan pemahaman dan cara pandang antara bank dan pengawas. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan operasional perbankan syariah akan meningkat apabila terdapat transparansi dan kesamaan dalam cara pandang. Fungsi ketiga, menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien. Dengan adanya proses akad, para pelaku perbankan syariah akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat batas-batas yang wajar dalam penyusunan suatu produk perbankan syariah. Keberadaan standarisasi akad akan membantu pihak-pihak terkait dalam mencari alternatif maupun solusi dalam menghadapi kendala implementasi konsep fikih akibat belum sesuai infrastruktur pendukung, seperti ketentuan perpajakan dalam implementasi transaksi murabaha.
Dan fungsi yang terakhir dari akad adalah menjaga kepentingan nasabah. Manfaat utama dari adanya akad dalam transaksi perbankan syariah pada akhirnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah perbankan syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.